Halo, saya Abesa Putra. Kembali lagi di Movie Storyline. Kali ini saya mau ceritain sebuah film lama yang dirilis di tahun 2000. Judulnya adalah Vertical Limit. Alur cerita film ini mungkin nggak memberikan pesan inspirasi seperti alur cerita film sebelum-sebelumnya, tapi semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai di sebuah tebing yang tinggi di daerah Utah, di mana ada satu keluarga yang lagi memanjat tebing. Adalah seorang ayah bernama Royce Garrett dan kedua anaknya yaitu Peter dan Annie. Mereka memang sering melakukan hal ini sebagai hobi keluarga. Walaupun berbahaya, mereka udah sering melakukannya bersama. Bisa dibilang Annie adalah pendaki yang belum berpengalaman. Royce selalu mengingatkan bahwa sebagai keamanan, paling tidak pendaki harus memasang setidaknya 3 penambat supaya aman. Lagi asik ngobrol, Royce dikagetkan dengan ulah para pendaki di atasnya. Mulanya tas mereka yang hampir menimpa Royce. Tapi setelahnya, 2 pendaki di atas mereka pun jatuh dan talinya menimpa Royce sehingga Royce dan Peter juga jatuh. Untungnya penambat yang dipasang Annie ada 3, namun udah lepas 1 ketika insiden barusan. Karena penambat itu terlalu lemah untuk menahan beban 5 orang, 1 dari 2 penambat tersisa pun terlepas. Sebenarnya Royce masih mengusahakan 2 pendaki di bawahnya selamat. Tapi karena mereka nggak bisa diam, akhirnya tali yang menyangkut di tubuh Royce pun terlepas hingga mereka terpaksa jatuh ke bawah. Keputusan pun mesti dibuat. Tersisa 1 penambat lagi yang menahan mereka bertiga. Royce dengan tenang menyuruh Annie untuk memasang penambat lain. Tapi sayang, sekeras apapun Annie berusaha, dia nggak bisa menggapai tepi tebing. Jadi Royce pun menyuruh Peter untuk mengambil pisau dan memotong talinya, karena 1 penambat gak akan bisa menahan beban mereka bertiga. Saat itu beban terberat ada pada Peter. Ayahnya mau Peter menolong talinya demi menyelamatkan Annie, tapi Annie gak mau Peter melakukannya. Tapi akhirnya sebuah keputusan pun diambil, walaupun itu sangatlah berat. Cerita lompat 3 tahun setelahnya, di pegunungan Himalaya. Peter saat itu berprofesi sebagai fotografer National Geographic bersama seorang temannya. Tapi dikarenakan temannya kecelakaan ketika mereka akan berpindah tempat, Peter pun menghubungi temannya yang merupakan angkatan udara Pakistan untuk meminta bantuan pada dokter yang berada di kamp pegunungan. Setelah mengantarkan temannya itu, Peter pun diantarkan ke kamp orang Amerika, di mana di sana Peter diberitahu kalau Annie bekerja di sana. Peter sendiri semenjak kejadian mengenaskan yang menimpa ayahnya udah berhenti mendaki. Berbeda dengan Annie yang masih mendaki bahkan bekerja di sebuah stasiun TV. Ketika itu Peter akhirnya menemui Annie setelah sekian lama. Semenjak kejadian itu, hubungan Peter dan Annie udah nggak seperti dulu lagi. Bisa dibilang terlalu canggung untuk hubungan saudara kandung. Ketika itu, 2 buah helikopter datang ke base camp mereka. Helikopter itu membawa seorang miliarder, pemilik maskapai penerbangan bernama Elliot Found, orang yang mendanai proyek pribadinya di Himalaya. Orang inilah yang memperkerjakan Annie untuk mendaki demi mendapatkan sebuah media promosi. Menurut seorang pria bernama Skip Taylor, orang yang Peter temuin di tenda persediaan, Elliot memperkerjakan banyak orang hanya untuk sebuah media promosi maskapainya. Kedengaran seperti menghambur-hamburkan uang hanya untuk sebuah promosi. Pada malam hari, orang-orang yang ada di sana pun berpesta bersama Elliot. Dalam sambutannya, Elliot menyampaikan bahwa besok hari dia dan tim pendakinya akan mencapai puncak Himalaya, sebuah target pencapaian yang udah lama dia ingin lakukan. Elliot akan berdiri di puncak selagi armada maskapainya melintasi rute penerbangan yang melewati puncak Himalaya. Semua orang pun bersorak dengan ide gila itu. Tapi tiba-tiba, suara seorang pria tua memecah keheningan. Pria ini bernama Montgomery. Dia bertanya pada Elliot bagaimana caranya menghandle cuaca ketika di atas nanti. Montgomery mengatakan kalau cuaca di atas bakal menewaskan semua orang. Tapi Elliot punya tim yang kerjanya menganalisis atmosfer selama 10 tahun terakhir, dan besok 80% kemungkinan cuacanya akan cerah. Apalagi pendakian ini melibatkan Tom McLaren yang udah pengalaman mendaki Himalaya. Orang-orang pun kembali bersorak karena itu. Setelah pesta, Peter mendatangi Annie di tendanya. Peter membahas orang tua yang bernama Montgomery tadi. Ternyata itu adalah teman baik ayah mereka dan pernah bertugas bersama-sama. Ketika pembahasan ayah mereka diangkat, Annie ternyata masih marah pada Peter
karena nggak memberikan kesempatan pada ayahnya. Namun Peter mengelak karena penambat itu nggak akan kuat menahan 3 orang dan dia melakukan apa yang mesti dia lakukan. Annie juga marah karena Peter berhenti mendaki. Sebenarnya Annie bukan mendaki untuk acara TV, melainkan untuk berziarah ke tempat di mana ayahnya dimakamkan. Peter pun gak bisa berkata apa-apa selain mendoakan keselamatan adiknya itu. Hari keberangkatan pun tiba. Annie akan pergi bersama Elliot dan tim pendaki yang lain. Singkatnya, Annie dan Elliot pun mendaki. Waktu itu mereka belum sampai di medan yang berat. Namun Tom menerima laporan dari base camp bahwa analisa komputer menunjukkan badai semakin besar. Jika badainya datang dengan cepat, maka mereka akan menghadapi bahaya. Tapi Elliot gak mau mereka khawatir tentang itu, karena mereka bisa berlindung di bawah tebing es. Annie juga mengatakan kalau masih ada kemungkinan badai akan berubah haluan dan menjauh dari mereka. Tom mengingatkan bahwa mereka berada di atas 26.000 kaki, jadi jangan mengambil resiko demi sebuah kampanye promosi. Elliot menyampaikan dia nggak peduli dengan promosinya, yang terpenting adalah mencapai puncak. Karena posisinya 2 lawan 1, akhirnya Tom pun mengiyakan permintaan mereka untuk meneruskan perjalanan. Sementara itu di bawah, ketika itu Peter lagi bersiap-siap kembali ke base camp, tapi dia kaget ketika melihat badai yang ada di puncak. Peter pun menunda kepulangannya dan pergi ke tenda, di mana di sana dia menanyakan pada Frank William, seorang penanggung jawab untuk monitoring cuaca. Frank mengatakan bahwa cuaca akan aman-aman aja dan tim pendaki akan terus naik. Tapi Peter yakin bahwa itu akan membahayakan karena badai bergerak ke arah mereka. Setelah melihat laporan penampakan satelit, Peter pun yakin bahwa pendakian itu akan menjadi maut. Sempat bertengkar dengan Frank, akhirnya Peter pun mengingatkan Tom tentang badai itu. Semuanya akan berbahaya jika mereka nggak putar balik saat itu juga. Mendengarkan peringatan itu, Tom mengajak Elliot untuk turun. Tapi tetap aja Elliot bersikeras untuk terus maju. Bahkan dia mempersilahkan Tom untuk turun sendirian dan mengancam bahwa Tom akan malu seumur hidupnya kalau badai ternyata berubah haluan. Peter pun mengamati dari bawah dan dia kesal mereka malah makin maju, bukannya putar balik. Benar aja, belum juga sampai di checkpoint selanjutnya, badai pun datang. Namun saat itu udah telat untuk putar balik. Mereka pun berencana untuk berlindung di balik tebing. Dengan susah payah melawan arah angin yang kencang, mereka berusaha bergerak menggunakan kapak es. Belum juga masalah badai terselesaikan, Annie malah terperosok ke dalam gua dan jatuh ke sana. Kejadian tadi hampir membawa Elliot dan Tom jatuh ke dalam. Tapi untungnya Tom bergerak cepat sehingga Annie bisa tertahan dan jatuh dengan aman. Setelahnya, salju malah longsor dengan hebat hingga mereka kocar-kacir untuk menyelamatkan diri secepat mungkin. Elliot pun memilih untuk masuk ke dalam lubang tempat Annie terjatuh. Begitu juga dengan Tom yang sempat masuk ke dalam di saat-saat terakhir. Dari beberapa tim, hanya menyisakan mereka bertiga saja yang berhasil menyelamatkan diri ke dalam gua. Sementara itu di bawah, base camp mencoba untuk menghubungi Elliot dan kawan-kawan. Tapi sayang komunikasi udah nggak lancar seperti sebelumnya. Mereka pun semua sedih dan khawatir. Tiba-tiba Peter kepikiran. Walau komunikasi nggak tersambung, tapi suara desiran alat komunikasi bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan kode Morse. Beberapa orang bersuka cita, beberapa orang sedih karena saudara dan teman mereka belum mendapatkan informasinya. Peter pun mencoba menyusun strategi evakuasi. Namun karena Peter nggak berpengalaman mendaki gunung es, membuat orang pesimis untuk menyelamatkan tim yang mendaki. Skip mengatakan bahwa mereka cuma punya waktu sekitar 36 jam maksimal karena di ketinggian 26.000 kaki, paru-paru 3 orang yang ada di atas akan dipenuhi cairan dan mereka bisa mati dalam waktu 12 jam. Mereka nggak tahu lokasi ketiga orang ini ada di mana. Jikalau ketemu pun, butuh berapa lama mereka menggali batu dan es. Tapi Peter nggak mau membiarkan Annie mati begitu saja, sedangkan dia di bawah nggak ada berbuat apapun. Jadi Peter pun pergi ke pangkalan udara Pakistan. Dia berencana menggunakan nitroglycerin, sebuah bom fluid yang bisa meledak jika bereaksi dengan benturan dan api. Rencana itu pun diceritakan pada orang-orang yang ada di base camp.
Peter butuh 6 orang untuk berjalan berpasangan membawa tabung nitroglycerin. Awalnya nggak ada yang mau karena itu adalah misi bunuh diri. Bahkan pendaki terbaik pun menolak hal itu. Tapi setelahnya, beberapa orang pun setuju untuk ikut dalam misi berbahaya itu. Mereka adalah Karim, karena dia ingin mencari saudaranya yang masih belum ada kabar. Lalu ada 2 pemabuk yang gabut, Malcolm dan Cyril, dan seorang perempuan bernama Monique. Peter pun mencoba menghubungi Annie terkait rencananya dan menanyakan Annie tentang perkiraan posisi terakhir mereka. Menurut Skip, dengan bantuan helikopter sekalipun mereka harus mendaki lagi selama kurang lebih 27 jam. Mereka akan telat 5 jam dari kemungkinan 3 orang itu bisa bertahan. Skip pun mengatakan bahwa sepertinya mereka membutuhkan Montgomery. Orang tua itu adalah pendaki tercepat karena berpengalaman. Ternyata Montgomery sering mendaki ke atas untuk mencari jasad istrinya yang hilang dalam pendakian, sehingga dia dijuluki sebagai orang gila. Mendengarkan hal itu, Peter pun setuju untuk mencari Montgomery supaya bisa memandu mereka. Sementara itu di atas, Annie berusaha mengatur waktu minum air supaya paru-paru mereka gak mengalami endema. Sayangnya, kondisi makin sulit karena Tom menderita cedera tulang yang parah karena terjatuh dari atas ketika menyelamatkan diri. Mereka harus bertahan selama mungkin sampai rombongan Peter berhasil mencapai mereka. Sementara itu rombongan Peter sampai ke tempat Montgomery berada. Awalnya Montgomery nggak tertarik, tapi karena mendengarkan Elliot adalah salah satu orang yang selamat dan dia menawarkan uang yang cukup banyak, Montgomery pun setuju. Tapi dengan satu syarat, karena Montgomery nggak mau orangnya Elliot yang berada di base camp untuk memantau cuaca, Montgomery menyuruh Skip kembali ke bawah memantau cuaca untuk mereka. Skip memang pendaki terbaik, tapi Montgomery nggak mau tawar-menawar. Sebelum mendaki, Montgomery memasangkan para pendaki yang kuat dengan yang lemah. Montgomery akan berpasangan dengan Peter, kemudian Malcolm akan berpasangan dengan Karim, dan Cyril dengan Monique. Helikopter pun berangkat sampai ke batas ketinggian yang mampu dicapai. Suasana jadi tegang karena heli nggak bisa mendarat dengan sempurna. Mereka semua harus berusaha melompat ke tepian tebing selagi helikopter bergoyang-goyang berusaha mempertahankan ketinggiannya. Kondisi Tom ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan. Dia sampai nggak bisa menahan cedera tulangnya. Dia butuh dextamin dan mereka semua membawa itu. Tapi Elliot melarangnya. Karena itu adalah pertahanan terakhir ketika mereka kehabisan air. Hidup mereka bergantung pada dextamin. Tom bisa mati kalau nggak dikasih itu. Tapi Elliot tetap meyakinkan bahwa hal itu hanya menunda apa yang nggak bisa mereka hindari, yaitu kematian Tom sendiri. Jadi dia pun langsung berbicara pada Tom, menceritakan situasinya bahwa dia nggak setuju memberikan Tom dextamin. Sebuah pernyataan yang menyakitkan hati Tom, bahwa Elliot sungguh tega membiarkan dirinya hanya terbaring dan mati di sana. Dengan arahan Montgomery, mereka pun melewati rute yang terpisah menuju ketinggian 26.000 kaki supaya perjalanan lebih cepat. Sementara itu, Skip yang berada di base camp menyampaikan kabar baik bahwa dalam waktu 48 jam ke depan, cuaca akan bersahabat. Montgomery pun menyuruh Skip untuk menyampaikan perkembangan terkini dari 3 orang yang ada di atas. Ketika lagi mendaki, Montgomery yang notabene adalah temannya Royce, ayahnya Peter, mencoba menghibur Peter bahwa apa yang Peter lakukan ketika insiden itu adalah keputusan yang tepat. Setiap pendaki yang baik akan melakukannya. Jika ayahmu punya pisau, pasti dia yang memotong tali itu, kata Montgomery. Setelah mencapai ketinggian 23.000 kaki, Montgomery mencoba melakukan kontak ke Elliot dan berhasil tersambung. Montgomery mengabari jika mereka mungkin akan sedikit terlambat sampai ke sana. Sementara itu, keadaan di dalam gua ternyata nggak seperti dibayangkan. Annie merasa paru-parunya udah ada sedikit cairan, sehingga dia mulai mengalami gejala edema. Sebenarnya Annie udah perlu memakai dextamin, tapi Elliot kembali mencegahnya karena merasa belum waktunya. Elliot bersikeras mereka tetap harus mengikuti jadwal. Tentu aja, baik Tom dan Annie nggak setuju dengan pemikiran Elliot. Bagi mereka berdua, Elliot cuma memikirkan nyawanya sendiri. Ketika lagi berada di sisi lain, Elliot menemukan sebuah tas yang membeku di bongkahan es. Dia pun menyuruh Annie untuk mengambilnya karena bisa jadi di dalam tas itu ada persediaan yang bisa memperpanjang waktu bertahan hidup mereka.
Dengan resiko yang lumayan, Annie mencoba untuk mengambil tas tersebut. Sementara itu Cyril yang menunggu Monique yang lambat mencoba istirahat sebentar. Dengan hati-hati, dia meletakkan nitrogliserinnya. Namun sayang karena permukaan yang miring mengakibatkan tas itu berbalik dan terseluncur ke bawah. Tentu aja, Monique nggak bisa membiarkan Cyril jatuh dengan nitronya. Bisa-bisa akan membahayakan misi penyelamatan mereka. Monique mencoba mengayunkan Cyril ke batu di sisi kanannya. Cyril berhasil menggapai batu itu, tapi dia malah nggak sengaja menjatuhkan nitrogliserinnya. Dengan ketinggian seperti itu, nitrogliserin pun meledak ketika menghantam es yang ada di bawah. Ledakan itu berefek pada Annie yang lagi berada di dalam gua, bahkan ledakan itu kedengaran oleh dua tim yang lain. Awalnya Cyril berhasil menyelamatkan diri, namun nggak disangka ketika dia ingin menyelamatkan Monique, ada salju longsor karena ledakan tadi hingga Cyril pun gak bisa menghindar dan jatuh ke bawah. Montgomery menyuruh Peter melanjutkan perjalanan. Cyril dan Monique keadaannya masih tanda tanya, sedangkan Annie gak bisa menunggu lebih lama lagi. Malcolm juga pasrah ketika Cyril gak bisa dihubungi. Ada perasaan sedih baginya, tapi di sisi lain dia juga harus tetap melanjutkan perjalanan. Sedangkan Monique masih selamat dari longsor salju tadi karena dia berada di bawah. Dengan sisa tenaganya, dia pun mencoba untuk naik lagi ke atas dan berhasil menyusul Peter di titik pertemuan yang udah disepakati. Namun karena kejadian tadi, jarinya mengalami patah tulang. Sementara itu di dalam gua, Annie yang berhasil mendapatkan tas tersebut pun memeriksa isinya. Ternyata tas itu adalah kepunyaan saudaranya Karim yang mungkin karena badai tadi, tasnya terlempar ke dalam gua. Beruntung bagi Annie dan Tom, di dalam situ ada dextamin yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Situasi itu ternyata nggak menyenangkan Elliot sama sekali. Di tempat lain, karena cuaca yang cerah tanpa disadari oleh orang Pakistan, nitrogliserin ternyata bereaksi jika terkena matahari. Gudang penyimpanan itu pun meledak. Mendengarkan ledakan hebat dari pangkalan militer Pakistan membuat Mayor Rasul mencari tahu apa yang udah terjadi. Skip kemudian mencoba menghubungi Montgomery tentang masalah tersebut. Untungnya Montgomery dan Peter berhasil membawa nitrogliserin ke tempat teduh dan membenamkannya di dalam es. Tapi masalahnya mereka kesulitan menghubungi Malcolm dan Karim. Karena hal itu, Peter dan Montgomery mencoba berpencar mencari mereka. Untungnya secara tepat waktu, Peter bisa menjangkau radio mereka. Namun masalah nggak habis-habis. Mereka memang berhasil menyimpannya di tempat yang teduh. Tapi mereka nggak sadar bahwa terjadi kebocoran di tabung itu dan akhirnya Malcolm dan juga Karim tewas karena ledakan itu. Ledakan tadi membuat getaran hebat hingga mengakibatkan sedikit longsor di tempat Peter. Buah dari ledakan itu, jasad istri yang dicari-cari Montgomery selama 4 tahun ini akhirnya ketemu. Tentunya penemuan itu membuat dirinya sedih namun juga melegakan. Ternyata selama ini Montgomery mencari jawaban. Istrinya adalah pemandu pendakian untuk rombongan Elliot Found 4 tahun yang lalu. Ketika itu dalam wawancaranya, Elliot mengatakan bahwa dextaminnya hilang. Montgomery yakin kalau Elliot menggunakannya untuk dirinya sendiri sehingga istrinya mati tenggelam dalam cairan tubuhnya sendiri. Karena itulah Montgomery ingin membalaskan dendamnya. Mendengarkan hal itu, Peter berusaha mencegah niat itu, tapi Montgomery tetap pada keputusannya. Pada malam hari, Annie mencoba menghubungi Peter yang lagi beristirahat. Peter mengatakan bahwa 5 jam lagi dia akan sampai. Mendengarkan hal itu, Annie menyuruh Peter putar balik karena waktunya mungkin gak akan cukup. Annie memprediksi waktu yang dia dan Tom punya mungkin tersisa 1 jam lagi sebelum akhirnya mereka mengalami edema paru-paru. Annie meyakinkan Peter untuk gak datang karena itu akan sia-sia. Ketika Annie lagi tidur, Elliot yang baru aja menggunakan dextamin kemudian berniat jahat pada Tom. Dia sengaja menyuntikkan udara pada Tom hingga Tom pun bertemu dengan ajalnya lebih cepat. Elliot gak mau Tom selamat karena jika mereka semua selamat, maka Tom akan mengatakan betapa Elliot gak peduli dengan dirinya dan juga Annie. Keesokan paginya, Annie kaget melihat Tom udah gak bernyawa.
Melihat suntikan di samping tubuh Tom, Annie pun tahu kalau Elliot yang membunuh Tom dengan suntikan kosong. Tapi walaupun begitu, mereka harus tetap bekerja sama di saat paru-paru mereka makin terisi air. Annie dan Elliot pun mencoba untuk mengirimkan tanda menggunakan darah Tom dan juga suar supaya Peter bisa menemukan keberadaan mereka dengan mudah. Sementara itu, Peter dan Monique curi start meninggalkan Montgomery supaya sampai lebih cepat. Dengan melewati berbagai rintangan dan berusaha menciptakan rute sendiri, akhirnya singkat waktu Peter dan Monique pun berhasil menemukan tanda yang dibuat oleh Annie. Mereka pun kemudian mengirimkan tanda bahwa mereka akan meledakkan permukaan atas supaya Annie bisa bersiap-siap. Nitrogliserin pun dibuka. Dengan pelan-pelan, Peter kemudian menuangkannya sedikit saja dan perlahan-lahan. Setelah siap, dia pun kemudian menyalakan detonator. Beruntung dengan ledakan itu, Peter berhasil membuka lubang untuk menyelamatkan Annie dan juga Elliot. Peralatan pun dipasang. Persiapan dilakukan untuk mengangkat Annie dan Elliot dari bawah. Ketika itu, mereka cukup kesulitan hingga penyelamatan mereka hampir gagal. Untungnya Montgomery datang tepat waktu dan memperbaiki kesalahan. Montgomery kemudian turun ke bawah untuk membuat ikatan yang lebih kuat. Peter kira Montgomery akan mengeksekusi Elliot di sana, tapi untungnya Montgomery mengurungkan niatnya dan memilih untuk menyelamatkan Elliot. Evakuasi pun dilakukan, namun ketika akan sampai di atas, tubuh Annie malah tersangkut dan menjatuhkan batu hingga Montgomery dan Elliot tergantung. Situasi yang sama dengan kejadian di awal film pun terulang lagi, di mana pasak tidak akan kuat menahan beban 3 orang. Tanpa Peter perlu mengambil keputusan, Montgomery pun kemudian mengeluarkan pisau dan memutuskan untuk memotong talinya. Dia dan Elliot pun tewas karena jatuh ke bawah. Montgomery secara tidak langsung membalaskan dendam atas kematian istrinya. Peter dan Monique berhasil membawa Annie ke base camp dengan selamat, walaupun mereka harus merelakan beberapa teman mereka yang gugur karena kecelakaan. Hubungan Annie dan Peter pun kembali membaik sebagai kakak adik. Annie berterima kasih pada Peter karena berhasil menyelamatkannya. Annie mengatakan ayah mereka pasti bangga dengan aksi Peter. Sebagai penghormatan terakhir, Peter memasang foto dan nama-nama yang gugur di monumen peringatan. Film pun selesai.